Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Kitabus Shiyam dari kitab As-Sahih Al-Bukhari. Hari ini kita akan membacakan tentang sahur. Setelah sebelumnya, bab yang sebelumnya membahas bolehnya makan dan minum dan juga berhubungan suami istri sampai datangnya fajar as-shadiq. Kemudian bab selanjutnya mulai hal yang pertama kali dilakukan bagi orang yang hendak melakukan puasa, yaitu sahur. Kenapa kita membaca 4 bab? Karena keempat bab ini saling berkaitan, ya, tidak bisa ditunda dalam pembacaannya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, bab qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'annakum min sahurikum adhanu Bilalin. Qala haddatsana Ubaid bin Ismail an Abi Usamah عن عبيد الله النافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. Babu ta'khiris sahur. Qala haddatsana Muhammad bin Ubaidillah qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Hazim an Abi Hazim an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala kuntu atasahharu fi ahli thumma takunu sur'ati an udrika as-sujuda ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Babu qadri kam baina as-sahuri wa salatil fajri. Qala haddatsana Muslim ibn Ibrahim qala haddatsana Hisham qala haddatsana Qatadah an Anas an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qala tasaharna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila as-salah qultu kam kana baina al-adhani was-sahur qala qadru 50 ayah. Babu barakatis sahuri min ghairi ijab lianna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wasalu wa lam yudhkaris sahur. Qala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Juwairiyah an Nafi' an Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam fawasala an-nasu fashaqqa alaihim fanahahum qalu innaka tuwasil qala lastu kahayatikum inni adhallu ut'amu wa usqa. Qala haddatsana Adam ibn Abi Iyas qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Abdul Aziz ibn Suhaib qala sami'tu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, bab ke-17 ini Imam Al-Bukhari menamakannya dengan qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'annakum min sahurikum adhanu Bilalin. Jangan sampai azan Bilal menghalangi kalian dari santapan sahur. Hadis ini diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin. Adalah Bilal, yang diberi tugas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk azan bilail, di malam hari. Maksud malam hari di sini adalah ketika datangnya fajar al-kadhib, ya.
yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu hatta yu'adzdzina ibnu ummi maktum." Makan dan minumlah. Ini perintah sebagai anjuran, al-irsyad, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan juga kepada kita semua sebagai umatnya untuk melakukan makan dan minum atau disebut dengan makan sahur oleh kita sampai azan muadzin kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr. Sesungguhnya Ibnu Ummi Maktum itu tidak azan sampai datangnya fajar shadiq sebagai pertanda masuknya salat subuh. Qala Al-Qasim seorang tabi'in yang meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, wa lam yakun baina adzanihima illa an yarqa za wa yanzil za. Batas ataupun ukuran antara azan Bilal dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum itu kira-kira waktunya Bilal naik setelah azan kemudian turun, selanjutnya Abdullah ibnu Ummi Maktum naik untuk azan. Nanti kita akan jelaskan maksudnya di sana. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan dua muadzin untuk azan, yaitu Bilal dan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Bilal ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk azan, yaitu ketika datang fajar kadzib, ya, yang fungsinya kalau di luar bulan Ramadan, pertama sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sendiri di dalam hadis riwayat Abdullah ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga di dalam Kitabul Adzan, liyurji'a qa'imakum wa yuqidha na'imakum. Azan Bilal itu berfungsi untuk memberitahu orang yang lagi sholat malam, ya, lagi sholat malam, tahajud, qiyamul lail. Kemudian ketika mendengar azan Bilal, ini pertanda bahwa fajar shadiq sebentar lagi akan datang, maka mereka akan bersegera menyelesaikannya, menutup sholatnya dengan witir, ya. Kemudian yuqidh an-naim, manfaat yang kedua untuk membangunkan orang yang tidur. Sedangkan dalam berpuasa ditambah lagi untuk memberitahukan atau penyuruh, menganjurkan kepada kaum muslimin agar segera melaksanakan atau menyantap makanan sahurnya. Dan azan yang dilakukan oleh Bilal ini, azan pertama disebutnya, itu disunahkan baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Dan ini termasuk mungkin dalam minas sunnah al-mahjurah, minan sunan al-mahjurah, sunnah-sunnah yang sudah ditinggalkan. Ya, di Indonesia misalkan sekarang jarang sekali masjid-masjid yang ada dua azannya. Misalkan kita ini di Sukabumi ada di pesantren Al-Ma'tuq yang biasa melakukan azan pertama dan azan kedua. Maka sering juga orang yang berkunjung ke Al-Ma'tuq, misalkan kalau saya lah ada keluarga datang nginep misalkan, ketika azan pertama mereka langsung sholat, tiba-tiba sebentar lagi terdengar azan yang kedua, mereka kaget bertanya ini azan apa, ya. Ini menunjukkan memang banyak orang yang belum tahu azan pertama ini, dan saya kira bukan hanya saya saja yang mengalami, mungkin yang lain pun mengalami hal yang sama. Nah, ini disunahkan, ya, yaitu ketika datangnya fajar as-shadiq, maka disunahkan azan, ya, azan sebagai pemberitahuan bahwa sebentar lagi akan datang waktu sholat. Makanya ditambah lafadznya as-sholatu khairun minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur, ya. Dan Utsman ibnu Affan menerapkan ini di dalam sholat Jumu'ah, ya, sholat Jumu'ah beliau menerapkan karena semakin luasnya kota Madinah, orang-orang yang di ladang
mungkin tidak mendengar azan untuk masuk ke waktu sholat Jumat, beliau berijtihad dengan adanya azan pertama sekitar 30 menit atau 40 menit sebelum masuknya sholat Jumat. Tapi bukan dirempetkan. Ada di antara kita juga di azan 2 kali, tapi azannya berdekatan gitu. Azan satu, kemudian azan yang kedua. Tapi yang dilakukan oleh Utsman bin Affan sekarang sebagaimana dilakukan di Masjidil Haram dan juga Al-Masjid Haram An-Nabawi. Kemudian yang kedua, azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau Masya Allah seorang sahabat yang buta tapi dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk azan. Yang fungsinya adalah pemberitahuan bahwa sholat fajar sudah tiba waktunya. Dan kalau di bulan puasa sebagai pemberitahuan agar orang-orang yang lagi sahur segera menghentikan aktivitas sahurnya. Kemudian di akhir hadis ini dikatakan walam yakun baina adzanihima illa an yarqa dza wa yanzil dza. Jadi batas antara azan Bilal dan juga ada azannya Abdullah ibnu Maktum itu sangat sempit sekali digambarkan di sini. Bilal naik setelah azan, kemudian dikatakan di sini turun, Abdullah ibnu Maktum naik. Ya, sangat sempit. Tapi di antara para ulama, di antaranya Imam Nawawi rahimahullahu taala mencoba menjelaskan, mentawil hadis ini bahwa beliau mengatakan yang dimaksudkan yarqadza wa yanzilza itu Bilal ketika datang waktu untuk azan pertama beliau naik, biasanya naik ke rumah yang agak tinggi dekat masjid, rumah orang-orang Ansor, supaya suaranya bisa didengar oleh banyak orang. Kemudian setelah azan beliau tidak turun tapi duduk di sana berdoa, berzikir, ya. Sehingga ketika kira-kira sebentar lagi datang Fajar Shadiq, beliau turun kemudian memberitahukan kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum bahwa sebentar lagi tugasnya untuk azan kedua sebagai pertanda masuk Fajar Shadiq atau masuk waktu sholat subuh. Maka dengan demikian bisa tergambarkan bahwa jaraknya cukup lama. Ya, kalau diperkirakan 30 sampai 20 menit antara azan Bilal ibn Rabah dan juga azannya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ini bab yang ke-17. Bab yang selanjutnya bab ta'khiris sahur. Di dalam Fathul Bari Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa dalam nusakh yang beliau temukan bukan takhir tapi ta'jil, dengan kata ta'jil. Kemudian beliau mengatakan ada sebagian ulama ya, yang menulisnya dengan takhir. Beliau mengatakan nusakh tersebut, cetakan tersebut belum sampai kepada saya. Oleh karena itu beliau menjelaskan dari ta'jilus sahur itu pertama yang namanya ta'jil, jadi menyegerakan sahur. Bukan maksudnya takhir, bukan menyegerakan sahur sebelum waktu, artinya jauh-jauh dari waktu Fajar Shadiq. Beliau mengatakan yang disebut ta'jil itu minal umur an-nisbiyah, ya. Jadi tergantung dinisbatkannya kepada mana, ke waktu awal atau ke waktu akhir. Idza nusiba ila awalil waqt, kalau misalkan ta'jil itu dinisbatkan kepada awal waktu, maknahu at-taqdim, maka maknanya menyegerakan. Nah, tapi idza nusiba ila akhirih, kalau dinisbatkannya kepada akhir waktu, maknahu at-ta'khir. Jadi walaupun ini Imam Bukhari mengatakan ta'jil, itu maknanya adalah ta'khir sahur, ya, ta'khir as-sahur. Tapi kenapa Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengibaratkannya bukan dengan ta'khir tapi dengan ta'jil? Ingin menggambarkan bahwa para sahabat itu ketika makan sahur tidak berleha-leha, tapi mereka bersegera. Ya, kenapa? Karena khawatir datang waktu Fajar Shadiq, ya, ataupun dan juga khawatir ketinggalan sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Dan ini pula yang menjadi landasan para ulama ya, yang sudah disampaikan kemarin, diantaranya ulama Lajnah Daimah yang ketika itu masih diketuai oleh Syekh bin Baz, mengatakan bahwa orang yang talbis ya, tashwish terhadap waktu subuh yang ada sekarang itu, kata beliau tidak benar, bahwa taukid yang ada sekarang itu benar ya, benar. Kenapa? Karena itu hasil ijtima para ahli hisab, ahli falak, dan juga para ulama tidak sedikit ya, karena waktu sholat itu sebagaimana kita sampaikan bahwa waktu sholat itu tidak dikaitkan dengan ru'yah, tapi dikaitkannya dengan wujud, hakikat adanya matahari. Maka dengan sarana apapun kita bisa mengetahui letaknya matahari, termasuk dengan ilmu hisab, maka itu diperbolehkan. Sementara yang mengatakan sekarang bahwa waktu subuh itu belum datang, itu hanya observasi orang per orang, dan itu pun tempatnya berbeda. Mereka menggunakan tempatnya di laut atau di pegunungan, yang itu berbeda dengan kondisi di kota yang sudah terang menderang seperti sekarang ini ya. Kemudian didukung juga dengan hadis-hadis yang lain, diantaranya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan sholat subuh, kemudian para kaum wanita al-mu'minat keluar dari masjid bighalas, dalam kondisi masih gelap, la ya'rifna bainahunna atau la yu'rafna bainahunna, tidak diketahui siapa orang-orang tersebut. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai sholat subuh itu kondisinya masih gelap, sehingga orang-orang tidak tahu siapa yang duduk di sampingnya. Dan kita tahu bahwa sholat subuh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatnya sangat panjang, berbeda dengan sholat yang lain. Artinya bisa digambarkan ketika Rasulullah selesai sholat subuh masih dalam kondisi gelap. Dan inilah bahwa dikatakan waktu yang sekarang itu sahih, tidak ragu bahwa waktu sholat fajar yang sudah ada itu sahih. Adapun kalau misalkan ada pendapat seperti hasil observasi, maka hendaklah dibahas secara ilmiah di kalangan ahli ilmu, sehingga tidak meragu-ragukan orang-orang awam yang telah melaksanakan sholat sesuai dengan jadwalnya ya. Sehingga dikarenakan ada pendapat itu di antara para ulama menyarankan agar ditakhir waktu sholat subuh 20 menit sebagai kehati-hatian. Kemudian dalam hadis ini dikatakan kuntu, ini dari Sahal bin Sa'din radhiyallahu anhu, qala kuntu atasahharu fi ahli, aku sahur bersama keluargaku, summa takunu sur'ati an udrika sujuda ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mempercepat makan sahurku karena khawatir tertinggal sholat bersama Rasulullah. Ini pun dalil pendukung tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyegerakan sholat subuh, sehingga para sahabat pun bersegera dalam makan sahurnya karena khawatir ketinggalan takbiratul ihram bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang selanjutnya, bab yang 19, bab qadrikam bainas sahuri wa salatil fajr. Bab berapa ukuran antara sahur dengan sholat subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tasahharna ini ada adab para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan tasahharna ma'a, tidak mengatakan nahnu wa Rasulullah natasahhar, tidak mengatakan kami dan Rasulullah bersahur ya. Seperti kita misalkan kalau suatu saat dipanggil oleh Pak Presiden atau siapa saja yang orang yang mempunyai pengaruh, maka di antara adabnya kami, saya ya, sahur bersama Pak Presiden, bukan saya dan Presiden sahur bersama-sama. Ini di antara yang diucapkan oleh Imam Ibnu Hajar, adab para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dalam ucapan pun mereka mengaturnya sedemikian rupa. Kemudian dari tasaharna juga dikatakan di sini ada
sunnah ijtima ala sahur. Sunnah istihbab sahur bersama. Nah, ini yang jarang kita dapatkan. Orang-orang kan banyak di kita di Indonesia misalkan inginnya buka bersama, ataupun orang yang mau memberi makan itu biasanya memberi makan untuk buka bersama. Jarang sekali orang yang memberi makan untuk sahur. Padahal ternyata di sini ada anjuran untuk mengundang orang makan sahur bersama. Tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qama ila shalah. Kemudian beliau berdiri untuk melaksanakan salat. Qultu, aku bertanya, kam kana bainal adzani was sahur? Ya, berapa jarak antara adzan dan sahur? Qala Zaid bin Thabit mengatakan qadru khamsina ayah, kira-kira 50 ayat, ya 50 ayat yang sedang dengan bacaan yang sedang, ya, kira-kira 20 sampai 30 menit. Ini dalil ataupun secara tidak langsung merupakan dalil sunnahnya mentakhirkan sahur, ya, sehingga antara jarak sahur dengan adzan atau waktu sholat subuh itu hanya 20 sampai 30 menit saja. Kemudian bab yang terakhir, babu barakatis sahuri min ghairi ijab. Bab keberkahan sahur tanpa mewajibkannya. Kemudian Imam Bukhari mengatakan li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wasalu wa lam yudhkaris sahur. Imam Bukhari mengatakan bahwa sahur itu adalah sunnah. Salah satu landasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mewisol. Mewisol itu menyambung puasa, artinya tidak buka dan juga tidak sahur. Walam yudhkaris sahur, dan tidak disebutkan mereka melakukan sahur. Kenapa dikatakan demikian? Karena ada sebagian ulama yang mengatakan diantaranya Ibnu Hazm mazhab al-Zahiri bahwa sahur itu wajib, ya. Kemudian Imam Bukhari mengatakan sahur itu tidak wajib karena Rasulullah dan para sahabat pun pernah meninggalkannya. Terkait puasa wisol menyambung itu ada khilaf di antara para ulama, ya, yang sudah dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Zadil Ma'ad. Ya, sekitar ada 3 pendapat. Pertama, haram secara mutlak. Yang kedua, boleh secara mutlak, yang dinisbatkan kepada perkataan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abdullah bin Ibnu Zubair, ya, yang mereka juga melakukan puasa wisol. Dan yang ketiga, ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wisol yang dibolehkan sekarang oleh umatnya hanya sampai sahur saja. Artinya ketika datang waktu maghrib kita tidak berbuka, itu dibolehkan. Hanya saja ketika waktu sahur maka hendaklah kita menyantap sahur, karena itu adalah wisol yang dibolehkan, yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Isi hadisnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wasala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung puasanya, tidak buka dan juga tidak sahur. Fawasalan nas, kemudian orang-orang juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Fasyaqqa alaihim, hanya saja kalau Rasulullah kuat, sudah beberapa hari ternyata para sahabat tidak kuat untuk melakukan itu. Fanahahum, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Qalu, para sahabat bertanya, innaka tuwasi ya Rasulullah, Anda melakukannya? Qala, Rasulullah mengatakan, lastu kahayatikum inni adhallu ut'amu wa usqa. Rasulullah mengatakan, aku itu bukan seperti kalian. Di siang hari aku itu diberi makan dan diberi minum. Ya, maksud diberi makan dan diberi minum, Imam Ibnu Qayyim mengatakan bisa maknanya hakiki, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan itu. Yang kedua, maknanya adalah menggambarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah mempunyai kedekatan yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya sudah dipenuhi dengan cintanya kepada Allah, sehingga
rasa haus, rasa lapar itu menjadi kenyamanan, kelezatan dalam beribadah. Jadi sudah merasakan lezatnya ibadah puasa, sampai gak makan, gak minum pun tidak dirasakan. Itu yang dimaksud dengan ut'am wa usqa. Jadi yang dimaksud ut'am wa usqa itu hatinya yang sudah dipenuhi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa lapar, rasa haus itu hilang dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tentunya tidak dirasakan oleh kita, dan sangat sulit sekali kita untuk mencapai level tersebut. Kemudian hadis yang terakhirnya, qala sami'tu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Apa yang dimaksud dengan keberkahan sahur? Imam Ibnu Hajar mengatakan kalau sahurnya di fathah as-sahur, ya. Karena sahur itu kan santapannya. Kalau di dhammah itu perbuatannya. Kalau waktunya adalah sahar. Ibnu Hajar mengatakan kalau sahurnya itu di fathah, maksud keberkahannya keberkahan yang ada dalam makanannya. Keberkahan dalam makanannya, ya. Dia yuqawi al-badan, bisa menguatkan badan dia sehingga hilang masyaqqah di siang harinya. Kemudian juga bisa mengundang orang untuk ikut bersama-sama makan, ya. Itu kalau difathahkan. Sementara kalau di dhammah menunjukkan keberkahan perbuatannya. Artinya perbuatan sahur itu sendiri adalah as-shawab wal ajr. Orang yang melakukan sahur itu akan mendapatkan pahala dan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pertama telah mengikuti sunnah Rasulullah dan menyelisihi kebiasaan orang-orang ahlu kitab yang tidak melakukan ibadah sahur, ya. Itu diantara keberkahan sahur yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.